I'm gonna make it actually stop. Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Now You See Me, melanjutkan aksi keempat pesulap jalanan yang direkrut oleh seorang misterius untuk sebuah misi. Bagi teman-teman yang belum menonton alur cerita film pertamanya, silakan cek linknya di deskripsi. Aksi apa yang akan mereka lakukan kali ini? Inilah Now You See Me 2. Film dibuka dengan adegan berlatar tahun 1984 di New Jersey. Terlihat Thaddeus sedang memberitakan aksi sulap Lionel Strang yang melakukan aksi sulap meloloskan diri dari dalam brankas yang diceburkan ke dalam sungai. Dylan kecil menghampiri ayahnya, yaitu Lionel Strang, sebelum melakukan aksinya. Dylan sempat meminta ayahnya untuk tidak melakukan aksi berbahaya tersebut. Tetapi, Lionel meyakinkannya bahwa ia selalu punya rencana cadangan dan akan menyelesaikan aksinya dalam 300 detik. Brankas diceburkan ke sungai, dan Dylan mulai menghitung. Setelah hitungan Dylan sudah lebih dari 300 detik, ia panik dan berlari ke arah sungai, tetapi dihentikan oleh seorang petugas. Thaddeus menatap Dylan yang menangis. Disitulah awal mula dendam Dylan terhadap Thaddeus. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di film pertamanya Dylan berhasil menjebak Thaddeus hingga mendekam di penjara. Adegan berpindah di masa sekarang. Terlihat Daniel Atlas sedang menelusuri lorong bawah tanah mengikuti petunjuk untuk menemui DI. Daniel mengeluh karena mereka telah bersembunyi terlalu lama. Kemudian suara yang entah siapa mengatakan bahwa Dylan punya rencana dan akan segera mengumpulkan mereka semua kembali untuk misi berikutnya. Now leave. Sementara itu di markas FBI, Dylan meminta pimpinannya, yaitu Natalie, untuk ke ruangannya. Ia memaparkan hasil penyelidikannya tentang The Horseman yang berhubungan dengan Okta, yaitu sebuah perusahaan perangkat lunak. Natalie meminta bukti percakapan, tetapi Dylan menjawab, The Horseman berkomunikasi lewat burung merpati. Hal itu membuat Natalie marah dan menganggap informasinya hanya hayalan yang tidak penting. Kembali ke Daniel. Saat ia kembali ke apartemennya, ternyata sudah ada seorang gadis yang tidak ia kenal. Gadis itu mempermainkannya dengan trik sulapnya yang membuat Daniel kesal hingga mengikatnya. In the neighborhood and now I'm here and maybe okay. Tada! Tetapi gadis itu berhasil menghilang. Scene berpindah ke tempat persembunyian Merritt dan Jack Wilder. Terlihat mereka sedang bermain trik melempar kartu. Tidak lama kemudian, Daniel datang dan menceritakan tentang gadis tadi. Saat mereka masuk, Daniel kaget melihat gadis itu bersama dengan Dylan. Gadis itu bernama Lula dan merupakan anggota baru dari The Horseman yang menggantikan Henley yang keluar. Mereka mulai menyusun rencana untuk menyabotase acara di perusahaan Okta, di mana perusahaan tersebut akan meluncurkan ponsel yang bisa membuka data pribadi orang-orang, dan data tersebut akan dijual ke pasar gelap. Aksi pun dimulai. Jack menyusup sebagai petugas keamanan. Daniel menyamar sebagai bagian hukum untuk meminta tanda tangan Owen, yaitu CEO Okta. Setelah berhasil mendapatkan tanda tangan, Daniel menuju ruang CCTV dan menjebak staf di sana hingga tertangkap oleh petugas keamanan. Daniel pun bisa leluasa menyabotase ruangan itu untuk aksi pertunjukan mereka. Di tempat lain, Lulu menyamar sebagai koki dan membuat kekacauan untuk mengalihkan perhatian semua orang agar Merritt bisa dengan mudah menghampiri dan menghipnotis Owen. Merritt memberikan sugesti agar Owen mengikuti apapun perkataan Merritt. Saat acara dimulai,
Merritt memandu Owen untuk membuka penampilan The Horsemen. Daniel, Merritt, dan Lula naik ke panggung untuk membajak acara tersebut. Sedangkan Jack berada di belakang layar, karena yang penggemar mereka ketahui bahwa Jack sudah tewas di film pertama. Dylan sendiri masih berperan sebagai agen FBI. Tidak lama kemudian, tim FBI datang. Kemudian Dylan berusaha mengulur waktu. Sedangkan di atas panggung, pertunjukan The Horsemen sendiri disabotase oleh orang tak diketahui. Orang tersebut membongkar penyamaran Jack dan Dylan. I knew it. What? The Horsemen pun kabur melalui atap dan masuk ke cerobong yang telah disiapkan. Tetapi mereka malah mendarat di sebuah restoran di Macau. Mereka bingung dengan apa yang terjadi, hingga saudara kembar Merritt yang bernama Casey muncul. I believe in your particular parlance. Mereka pun dibawa ke bosnya Casey. Casey juga menjelaskan bagaimana awalnya ia menghipnotis Merritt untuk mendapatkan informasi The Horsemen dengan berpura-pura menjadi pengantar pizza. Mereka sampai ke bosnya Casey yang bernama Walter. Walter juga sama seperti Jack, berpura-pura sudah tewas di depan publik. Hal itu dilakukannya agar dapat mengatur bisnis tanpa diketahui oleh siapapun. Walter menjelaskan bagaimana ia bisa membawa The Horsemen sampai ke Macau, yaitu dengan menyiapkan cerobong yang telah dimodifikasi dengan suara dan cahaya yang dapat membuat mereka pingsan. Kemudian mereka dibawa dengan pesawat menuju Macau. Walter menawarkan sebuah misi pencurian chip dengan imbalan jaminan keamanan di Macau, karena mereka adalah buronan FBI dan Interpol. Merritt, Jack, dan Lulu menolak tawaran tersebut, tetapi Daniel menerima dengan tegas misi tersebut. Hal itu membuat anggota lainnya terpaksa menyetujuinya. Di tempat lain, Dylan menunggu mereka di titik kumpul. Akan tetapi ia ditelepon oleh Thaddeus. Thaddeus meminta Dylan untuk menemuinya di penjara. Sesampainya di sel, Thaddeus meminta agar Dylan membebaskannya. Sebagai gantinya, ia akan membantu Dylan untuk mencari The Horsemen, dan Dylan pun menyetujuinya. Sementara itu, The Horsemen mengunjungi toko peralatan sulap tertua di dunia milik seorang nenek. Nenek tersebut mempunyai cucu bernama Lee. Mereka membeli peralatan yang dibutuhkan untuk misi pencurian chip. Setelah itu, mereka mulai menyusun rencana, juga berlatih trik kartu yang akan dibutuhkan untuk misi tersebut. Misi pun dimulai. Mereka diantar oleh Owen dan disambut oleh seorang kepala penjaga chip itu. Mereka mulai masuk ke gedung itu, dan disinilah adegan paling epik di film ini. Dylan dan Thaddeus sudah sampai di Macau. Mereka mendatangi toko peralatan sulap yang dikunjungi oleh The Horsemen tadi. Dylan menghampiri alat-alat sulap yang pernah digunakan oleh ayahnya. Ia diberikan oleh pemilik toko itu sebuah jam tangan yang pernah dipakai oleh ayahnya. Lee memberitahu Dylan bahwa The Horsemen juga pernah ke toko ini sebelumnya. Tak berselang lama, Thaddeus menghilang melalui peti dan meninggalkan secari kertas bertuliskan "Giliranmu". Berpindah ke markas FBI, di mana FBI menyelidiki kaburnya Thaddeus yang dibawa oleh Dylan. Dylan diketahui menggunakan ID milik agen Cohen. Kembali ke Macau, terlihat Daniel sedang menunggu seseorang.
Kemudian Dylan menghampirinya, tetapi Daniel sudah tidak menganggap Dylan sebagai pemimpin mereka. Daniel mengaku bahwa ia akan bertemu dengan DI untuk menukar chip itu dengan kehidupan mereka. Dylan pun pergi. Tak lama kemudian, Walter datang bersama anak buahnya. Ternyata Daniel telah ditipu oleh Walter. Daniel mengira selama ini ia berkomunikasi dengan DI, tetapi ternyata Walter yang berpura-pura menjadi DI. Daniel tidak mau menyerahkan chip itu, lalu Walter mulai menghajarnya. Dylan datang kembali dan berpura-pura mengambil chip itu. Ia mendorong Daniel masuk ke ruangan untuk kabur, sedangkan ia harus berhadapan dengan Walter dan anak buahnya. Awalnya Dylan berhasil menghajar semua anak buah Walter, hingga akhirnya Casey datang dan mengalihkan Dylan dengan berpura-pura akan menghipnotisnya. Akan tetapi, Dylan malah dihantam dari belakang oleh anak buah Walter hingga pingsan. Dylan ditangkap dan dibawa ke sebuah kapal pesiar terdekat. Di sini diketahui bahwa Walter adalah anak dari Arthur Tressler, yang pada film pertama uangnya dikuras habis oleh The Horsemen. Kemudian Dylan dimasukkan ke dalam berangkas, lalu ditenggelamkan ke laut, seperti yang pernah dialami oleh ayahnya. Namun dia berhasil meloloskan diri berkat jam tangan ayahnya yang ia dapatkan dari toko sulap tadi. Dylan sempat pingsan di dasar laut hingga Daniel datang dan membawanya ke permukaan. Mereka pun berterima kasih satu sama lain dan Daniel kembali mempercayai Dylan. Kemudian diketahui bahwa chip yang mereka curi tadi adalah palsu. Setelah selesai menenggelamkan Dylan, Arthur memberikan uang kepada seseorang yang ternyata itu adalah Thaddeus, karena Thaddeus berhasil membawa Dylan ke Macau. Scene berpindah ke base camp, di mana mereka membuat rencana untuk melawan Arthur dan Walter. Lee dan neneknya datang untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ternyata mereka berdua adalah anggota DI juga. Di sisi lain, Walter mendapat pesan bahwa The Horsemen akan tampil di London pada malam tahun baru. Di sini, pihak Walter berpikir bahwa The Horsemen memiliki chip yang diincar mereka. Mereka kemudian tergesa-gesa menuju ke London untuk segera sampai ke sana sebelum tengah malam. Singkat cerita, Walter, Arthur, dan pasukannya tiba di London. Walter dipandu oleh Casey membaca pola dan menebak di mana puncak pertunjukan The Horsemen dilakukan. Walter menemukan Dylan masih hidup. Di tempat lain, tim FBI juga bersiap-siap untuk menangkap The Horsemen. Jack beraksi dengan trik kartunya. Di lokasi lain, Lula beraksi dengan merpati. Dan juga Daniel yang menampilkan trik pengendalian hujan. Stop. Sedangkan Merritt terus dibuntuti oleh kembarannya yang mencari informasi tentang pertunjukan The Horsemen. Casey berhasil mengetahui informasi pertunjukan The Horsemen. Kemudian mereka terpaksa menghentikan permainan mereka. I'm sorry, I love you all. Lalu kabur dengan motor yang sudah disiapkan. Tetapi mereka berhasil ditangkap oleh anak buah Walter dan dibawa ke pesawat dengan truk. Walter mengambil kartu chip dari mereka. Lalu mereka dilemparkan keluar dari pesawat. Namun Walter, Arthur, dan pasukannya mendapati ternyata pesawat yang mereka tumpangi tidak benar-benar terbang, dan melihat Dylan dan keempat Horsemen melambaikan tangan dari luar pesawat. Pesawat yang mereka tumpangi hanya mengapung di atas kapal tongkang di tengah laut. Dan ternyata supir truk yang asli sebelumnya sudah dilumpuhkan oleh Lee. Kemudian Lee membawa mereka ke pesawat yang sudah disetting dan merupakan bagian pertunjukan dari The Horsemen. You kidnapped us to steal the very thing that is in your pocket. The Horsemen pun membongkar semua kejahatan Arthur dan Walter yang disiarkan langsung di TV di berbagai negara. Dan akhirnya Arthur dan Walter pun ditangkap, tetapi Dylan dan The Horsemen berhasil kabur kembali. Dylan sempat ditangkap oleh Natalie, tetapi ia memberikan bukti kejahatan kepada Natalie, lalu ia menghilang. Di akhir cerita film, The Horsemen berkumpul di markas DI. Di sini diungkap berbagai fakta, di antaranya
Thaddeus merupakan anggota dari DI dan merupakan sahabat dari Lionel Strange, ayahnya Dylan, yang memposisikan saling bermusuhan untuk menciptakan konspirasi sulap di hadapan publik. Ada juga seorang penjaga chip berkumis tadi. Ini menjelaskan mengapa chip yang dicuri tadi bisa palsu. Dan film pun selesai. Untuk film yang ini memiliki konflik yang lebih runcing dibandingkan dengan film yang pertama. Yang menarik dari setiap film Na Yoshimi adalah saat The Horseman menjelaskan trik di balik aksi mereka. Detail yang diberikan cukup rapi. Namun sekali lagi, itu semua mustahil. Sekian alur cerita film Na Yoshimi 2 dari gua. Semoga kalian menikmatinya dan terima kasih. Adios.